Halo sahabat UT Kupang, jumpa lagi dalam podcast UT Kupang, Mari Ba Omong. Episode hari ini bersama saya Yohan Gaspers, dan di studio kita hari ini sudah hadir bersama saya narasumber kita yang luar biasa, Ibu Yeni Lapebesi, Sarjana Komputer. Halo Ibu Yeni. Yohan, terima kasih saya sudah diundang di Mari Ba Omong. Siap Ibu. Ibu Yeni merupakan staf UT Kupang yang pernah bertugas sebagai PJ alumni dan kemahasiswaan. Betul Ibu? Betul sekali Ibu Yohan. Baik Ibu, apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabarnya baik. Terima Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela kesibukan Ibu Yeni untuk hadir bersama saya di podcast UT Kupang. Mungkin boleh diceritakan sedikit Ibu kesibukan Ibu Yeni saat ini apa saja Ibu? Untuk kesibukannya, kebetulan saya sudah dipercaya di bagian marketing, promosi. Jadi sibuknya sekarang ya sibuk-sibuk sosialisasi tentang UT Kupang, seperti itu kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Baru lepas dari bagian jasa dan juga kelulusan. Baik, luar biasa. Nah, sahabat UT Kupang, seringkali setelah dinyatakan lulus, ada beberapa hal yang tanpa disadari justru terabaikan oleh para lulusan. Misalnya, tidak melakukan pembaruan data, mempercayai informasi yang belum tentu resmi, hingga menjadi pasif dalam mencari informasi lanjutan dari universitas terbuka. Padahal, setelah dinyatakan lulus, masih ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh alumni agar proses administrasi, informasi akademik, hingga persiapan wisuda dapat berjalan dengan baik. Karena itu, sahabat UT Kupang, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan studinya, yaitu hal penting yang perlu dilakukan alumni universitas terbuka setelah lulus. Jadi, pastikan sahabat UT Kupang menyimak sampai akhir agar tidak melewatkan informasi penting yang perlu dilakukan. Baik Ibu Yeni, tanpa lama-lama lagi nih Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Ibu Yohan. Baik Ibu, boleh dijelaskan Ibu, bagaimana seorang mahasiswa UT bisa dikatakan lulus Ibu? Oke, baik. Terima kasih Ibu Yohan untuk podcast kali ini. Memang belum pernah ya kita bahas tentang ini ya. Ini Belum luar biasa. pernah, Ibu. Karena memang masih banyak juga mahasiswa-mahasiswa kita UT ini yang setelah mereka sudah selesai menempuh semua mata kuliah, kadang-kadang ada juga yang masih bingung. Ini setelah ini saya apa? Seperti itu. Dan saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, betul sekali Ibu Yohan, memang sangat penting mereka harus mencari tahu ya, karena memang ada beberapa juga yang karena ketidaktahuan mereka itu bisa menghambat proses yudisium mereka atau kelulusan. Ya, jadi tentunya pertama-tama itu mahasiswa itu mereka perlu untuk mengecek ya LK mereka, lembar kemajuan akademik. Tentunya teman-teman mahasiswa sudah harus tahu ya yang namanya LKM ya, Ibu Yohan ya. Dicek di situ apakah semua mata kuliah saya sudah saya tempuh dan sudah lulus semua mata kuliahnya. Kadang-kadang ada juga yang dia karena ketidaktahuannya, bahkan ini sudah berlanjut beberapa semester, karena dia menganggap saya sudah menyelesaikan semua mata kuliah saya. Oke lah, yang sudah ada yang ada di kurikulum itu ya. Kok saya belum lulus juga? Ya, dan ternyata setelah kita cek di LKM-nya, memang iya dia sudah menyelesaikan semua mata kuliahnya di LKM-nya. Ternyata kita cek ada satu mata kuliah yang ternyata belum lulus. Nah, itu yang teman-teman itu harus perhatikan ya, teman-teman sahabat UT, tolong diperhatikan. Ada satu saja pasti tidak akan lulus seperti itu. Tentunya tidak boleh ada nilai E di LKM, kemudian IPK-nya juga ya sesuai aturan yang masih ada sampai saat ini kan masih minimal
di IPK-nya 2,00 ya Ibu Yohan ya. Baik, Ibu. Khusus kalau untuk PAUD itu di 2,25 ya IPK-nya. Iya. Jadi tolong dicek, diperhatikan baik-baik di LKAM-nya. Jika semua nilainya sudah oke, kemudian IPK-nya sudah memenuhi syarat, ada satu lagi juga yang teman-teman perlu perhatikan juga, itu yaitu pemberkasan teman-teman di aplikasi. Nah, itu bisa juga teman-teman cek lewat akun MyUT. Tentunya setiap teman-teman mahasiswa UT itu punya akun MyUT ya. Boleh dicek di situ ataupun boleh dicek petugas UT Kupang. Kami siap untuk melayani tentunya ya. Kadang-kadang ada juga yang mereka punya pemberkasan itu ada yang kurang, mungkin KTP-nya seperti itu. Nah, itu juga salah satu juga persyaratan untuk teman-teman bisa dinyatakan lulus. Jadi dua hal itu mohon diperhatikan. Seperti itu. Baik, Ibu, berarti pastikan di LKAM dan juga data pribadi Data sudah benar pribadi, atau belum, Ibu. iya. Oke, kalau begitu Ibu, apa saja tahapan dari proses kelulusan mahasiswa UT setelah jika dia sudah memenuhi syarat lulus tadi, Ibu? Ya, kalau memang nilainya sudah oke ya, Ibu Yohan, kemudian pemberkasannya sudah oke, itu biasanya akan secara otomatis mereka akan masuk ke penjaringan SK Yudisium itu atau SK kelulusan. Jadi mereka akan data mereka itu akan dicek lagi di PD Dikti ya kayuannya tentunya. Kemudian kalau sudah oke dilanjut dengan proses penomoran ijazah tersebut. Jadi kalau memang nilai sudah oke, nanti akan langsung ke PD Dikti. Jadi kita dari UT kita menunggu setelah proses dari PD Dikti kalau sudah oke, maka teman-teman SK Yudisiumnya sudah bisa dikeluarkan dari UT. Dan ceknya tentunya di laman aksi.ut.ac.id. Seperti itu Ibu Yohan. Baik Ibu, setelah mengecek di laman aksi.ut.ac.id tadi, kemudian apalagi yang harus dilakukan oleh alumni UT, Ibu? Oke, baik Ibu Yohan. Kalau sudah masuk dalam penjaringan dan namanya sudah ada ketika dicek di aksi, itu nanti teman-teman mahasiswa atau yang sudah alumni ini, mereka wajib untuk mengunggah surat pernyataan. Ya, jadi ada dua yang harus diunggah, yaitu surat pernyataan. Setelah surat pernyataannya itu yang bermaterai, ada materai 10.000-nya ya diunggah. Nanti surat pernyataannya itu teman-teman bisa unduh dari laman aksi langsung. Itu sudah ada di situ. Kalau datanya sudah benar, silakan dilanjutkan untuk ditempel materai, tanda tangan, kemudian diunggah kembali di laman aksi. Nah, setelah diunggah itu nanti ada proses validasi oleh tim dari UT. Ya, kalau datanya sudah benar, sudah oke, sudah divalidasi, nanti teman-teman itu jangan lupa untuk dicek secara berkala di laman aksi ya setelah unggah surat pernyataannya. Karena kalau sudah divalidasi, teman-teman itu wajib untuk mengunggah pas foto ya, seperti itu Ibu Yohan. Baik Ibu, untuk unggah surat pernyataan setelah divalidasi, unggah pas foto. Untuk pas fotonya sendiri apakah ada ketentuan tertentu Ibu? Boleh dijelaskan? Iya, betul sekali Ibu Yohan. Untuk ketentuannya itu sebenarnya ketika teman-teman login di aksi itu sudah ada ketentuannya pas fotonya seperti apa ya. Tapi di sini saya ingatkan bahwa tentunya pas fotonya biasanya ya itu dalam bentuk soft file ya teman-teman ya. Jadi bukan, kadang-kadang itu ketika saya validasi tuh Ibu Yohan ada juga yang mereka sudah cetak fotonya, terus difoto lagi, terus diunggah. Nah itu kelihatan sekali. Yang di sini saya mau kasih tahu ya teman-teman alumni, pas foto yang diunggah itu soft filenya ya teman-teman ya, bukan foto yang di atas foto lagi seperti itu. Jadi seperti itu ya, 3x4. Kemudian latarnya itu boleh latar biru atau merah ya teman-teman ya. Merahnya itu merah terang ya teman-temannya, bukan merah yang kayak merah marun, bukan seperti itu. Birunya juga biru yang terang seperti itu. Kemudian untuk ketentuannya yang lain, kalau saya saran ya teman-teman ya, untuk pas foto yang diunggah di laman aksi ini kan untuk ijazah ya teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman berpakaian yang rapi, berjas ya. Ada yang memakai dasi, itu kan lebih bagus karena kan ini untuk ijazah ya, yang dipakai seumur hidup. Jadi ya kalau bisa teman-teman buat yang terbaik,
supaya ketika nanti dicetak ijazahnya juga bagus ya hasil fotonya. Seperti itu mungkin untuk ketentuannya Ibu Yohan. Baik, terima kasih Ibu. Setelah melengkapi data di laman aksi.ut.acid tadi, apakah apalagi yang harus dilakukan selanjutnya Ibu? Ya, kalau mereka sudah mengunggah pas foto mereka, dan ini sekali lagi setelah unggah pas foto jangan lupa dicek lagi ya teman-teman ya. Jangan lupa dicek apakah sudah divalidasi atau belum, karena kadang-kadang ada juga pas foto yang tidak sesuai, itu kami dari tim validasi kita akan unvalidasi. Iya, kadang-kadang kalau biasanya saya suka kontak, mohon maaf ya pas fotonya saya unvalidasi karena mungkin pakaiannya belum rapi atau bagaimana, salah latarnya. Nah itu tolong dicek ya teman-teman ya. Kalau sudah oke, biasanya petugas kita langsung validasi. Jadi mohon dicek-cek lagi di laman aksinya apakah pas fotonya sudah divalidasi oleh petugas atau belum. Nah kalau misalnya sudah divalidasi oleh petugas teman-teman, nanti di laman aksi itu akan muncul proses DAK ya, seperti itu. Nah itu berarti sedang diproses oleh UT Pusat, karena tentunya ijazah dari teman-teman itu dicetaknya bukan di Kupang tapi langsung di UT Pusat, seperti itu. Baik Iya. Ibu, luar biasa. Berarti prosesnya cukup panjang ya Ibu, tapi tidak rumit ya Ibu ya? Ya sebenarnya tidak rumit juga, hanya mungkin teman-teman kadang mungkin bingung ketika masuk di laman aksi itu. Tapi kalau sudah tahu caranya gampang kok. Iya. Baik, luar biasa. Kalau begitu Ibu, menurut Ibu, seberapa penting bagi lulusan UT untuk memastikan data mereka itu sudah benar dan aktif, agar mereka bisa mengakses informasi penting seperti yang ada di laman aksi tadi Ibu? Nah itu benar sekali ya Ibu Yohania, itu sangat-sangat penting ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih di semester, misalnya semester 7, semester 8 ya, tolong teman-teman dicek lagi teman-teman punya data pribadi. Kan sudah punya akun MyUT masing-masing ya, silakan dicek. Terutama untuk data teman-teman itu nama, tempat tanggal lahir, kemudian nick-nya. Teman-teman mohon dicek dari sekarang ya. Jangan nanti ketika teman-teman namanya sudah keluar di SK Yudisium baru sadar ternyata ada salah data pribadi ya. Nah itu sudah agak repot ya untuk urusannya. Jadi kalau bisa teman-teman yang masih semester berjalan ini silakan dicek datanya. Apakah nama saya sudah betul, tempat tanggal lahir, nick saya ya. Supaya nanti tidak perlu lagi bikin ralat ijazah dan segala macam. Jadi kan tidak bagus juga kan. Jadi silakan teman-teman dicek datanya. Kalau misalnya ada yang salah teman-teman pada nama, tempat tanggal lahir atau nick, silakan teman-teman masih bisa melakukan perubahan data pribadi ya. Nanti bisa menghubungi kami mungkin lewat Salut juga boleh, ataupun lewat kami dari pegawai UT Kupang, kami akan siap membantu karena ada formulir yang harus teman-teman isi dan beberapa berkas yang harus dilengkapi untuk proses perubahan data pribadinya. Jadi tentunya sangat penting ya untuk data pribadi supaya teman-teman punya data itu seragam ya, dari SD, SMP, ijazahnya ya, bahkan sampai kuliah datanya bisa sama semua. Demikian Ibu Yohan. Baik, luar biasa Ibu. Berarti daripada nanti nama dan atau ada yang salah, lebih baik dicegah di awal. Dipastikan sudah benar di awal ya sahabat UT Kupang. Mencegah lebih baik ya daripada mengubah lagi. ya. Betul Ibu. Iya. Baik Ibu. Menurut Ibu, apa saja sih hal penting yang sebaiknya dilakukan oleh lulusan universitas terbuka setelah mereka dinyatakan lulus? Setelah mereka dinyatakan lulus, tentunya mereka silakan akses ke laman aksi ya. Kembali cek laman aksi kalau sudah lulus ya, silakan mereka melengkapi semua data sesuai yang diminta, seperti itu. Ya, dan bagi teman-teman yang kalau sudah lulus, misalnya mau wisuda ya gitu ya Ibu Yohan ya, boleh nanti teman-teman bisa mendaftar karena kita wisudanya itu kan ada di UT Pusat dan juga ada di UT daerah di Kupang, seperti itu. Jadi kalau sudah lulus ya paling itu unggah berkas yang tadi saya sudah jelaskan dan pas foto di laman aksi tadi ya Ibu. Iya. Baik Ibu. Lalu tadi Ibu sempat singgung tentang wisuda ada di UT Pusat dan UT daerah. Iya. Nah Ibu, bagaimana dengan alur atau proses penerimaan ijazah untuk alumni yang ada di UT Kupang selain yang di wisuda tadi Ibu?
Selain itu, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih untuk wisuda di UT Pusat, itu tentunya teman-teman akan langsung menerima ijazahnya pada saat wisuda. Begitupun kalau teman-teman yang wisuda di UT Kupang, itu nanti teman-teman juga langsung menerima ijazahnya pada saat wisuda. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengikuti wisuda ya Ibu Yohana, pertanyaannya itu teman-teman boleh nanti bisa mengambil secara langsung tanpa diwakilkan ya, bisa langsung mengambil ijazahnya di kantor UT Kupang, tentunya dengan syarat-syarat ketentuan yang ada ya, seperti itu. Jadi boleh diambil, tapi tentunya setelah kegiatan wisuda di UT daerah atau UT Kupang. Teman-teman boleh langsung ke UT Kupang untuk dilayani pengambilan ijazahnya. Baik, Seperti itu. baik Ibu, ijazahnya berarti langsung diambil oleh yang bersangkutan Iya, ya betul Ibu. sekali, Dian. Luar biasa. Lalu Ibu, bagaimana terkait legalisir ijazah di Universitas Terbuka Kupang Ibu? Oke, untuk legalisir, nah ini kita legalisir juga, kita ada dua cara juga ya teman-teman ya, Ibu Yuan. Untuk legalisir, teman-teman bisa juga melakukan legalisir sendiri secara online. Itu kembali ke laman aksi.ut.ac.id itu. Di situ ada menu legalisir. Silakan teman-teman boleh melakukan pengajuan legalisir di situ. Jadi teman-teman bisa cetak billing legalisirnya sendiri, melakukan pembayaran. Kemudian silakan diunggah berkasnya untuk dilegalisir. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa langsung ke kantor UT Kupang. Nanti akan langsung dilayani oleh petugas kita, front desk, untuk cetak billing. Kemudian teman-teman melakukan pembayaran. Kemudian teman-teman bisa memasukkan kembali legalisirnya dengan bukti bayarnya untuk kami proses. Seperti itu Ibu Yohan. Luar biasa Ibu. Yang terakhir nih Ibu ya nih. Oh, sudah terakhir ya? Sudah terakhir, tidak terasa ya sahabat UT Kupang. Apa pesan Ibu untuk lulusan UT Kupang sebagai representasi UT dimanapun mereka berada Ibu? Wah, pesan-pesan dan pesan-pesan terakhir ya. Oke, kalau dari saya sih tentunya teman-teman yang sudah menjadi alumni, tentunya harapan dari kami UT ya, bukan saya saja tapi kami semua dari UT ya. Tentunya teman-teman dapat membawa nama baik UT ketika teman-teman berada di mana saja ya, ketika di tempat kerja ataupun di mana saja ya. Silakan pakai semua pengetahuan atau ilmu yang sudah didapat selama berkuliah di UT tentunya untuk kita sama-sama membangun bangsa Indonesia. Tentunya lewat jalur pendidikan ya tentunya. Jadi boleh silakan teman-teman melakukan yang terbaik untuk bangsa, menjadi alumni UT yang baik, membawa nama harum UT yang baik di seluruh Nusantara bahkan ya. Oke, mungkin itu sedikit pesan dari saya seperti itu. Luar biasa Ibu Yeni, terima kasih untuk pesannya Ibu. Sama-sama Ibu Yohan. Wah, sahabat Pokoknya yang baik-baik ya. Iya Ibu, betul sekali. Wah sahabat UT Kupang, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Yeni, untuk ilmu dan insight menarik yang sudah dibagikan kepada kami sahabat UT Kupang melalui podcast hari ini. Untuk sahabat UT Kupang dimanapun berada, khususnya para alumni, semoga melalui perbincangan ini kita semua diingatkan bahwa setelah lulus bukan berarti perjalanan kita berhenti. Iya. Justru ini adalah awal bagi kita untuk terus berkembang, menjaga citra diri, menjadi representasi yang baik bagi alma mater Universitas Terbuka, serta berkontribusi dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tetap semangat, tetap konsisten, dan jangan takut untuk memberikan yang terbaik di bidang masing-masing. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak sahabat UT Kupang yang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Akhir kata, saya Yohan Gaspers bersama Ibu Yenila PBC. Terima kasih ya. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast UT Kupang. Mari Omong episode berikutnya. Dadah. Dadah.